Dan pemirsa, Muktamar Nahdlatul Ulama harus menjadi sebuah motor penggerak keberagaman bangsa. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menghadiri pembukaan Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur. Kiprah NU diharapkan semakin besar, menyumbang pesan persatuan antar umat di tanah air. Forum Musyawarah Tertinggi Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo Sabtu malam. Kita berikan aplaus sekali lagi, selamat dan sukses untuk peresmian pembukaan Muktamar ke-33. Dalam sambutannya, Presiden berharap Nahdlatul Ulama bisa menjadi jembatan dunia untuk menunjukkan agama Islam sebagai sumber kedamaian. Dengan sikap Nahdlatul Ulama yang mengutamakan solidaritas kemanusiaan, ukhuwah basyariyah, maka warga Nahdlin berperan besar dalam membangun peradaban antar bangsa yang semakin terbuka, demokratis dan berkeadilan. Dengan cara itu, Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia akan selalu dikenang menjadi rujukan dunia. Di sela-sela sambutannya, Presiden sembari berkelakar mengatakan tradisi dalam NU perlu dilestarikan, termasuk identitas menggunakan sarung. Tadi waktu masuk ke ruangan ini, ada yang bisik-bisik, Pak Jokowi pakai sarung. Sarung ini dibelikan istri saya kemarin. Pak, besok ke Muktamar NU pakai sarung. Ya, saya seneng-seneng saja. Tadi saya pakai di hotel, saya turun, ketemu Bu Mega. Wah, Dik, sarungnya bagus. Apanya yang bagus, Bu? Warnanya. Warnanya. Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj sependapat dengan Presiden bahwa memang peran NU adalah untuk semangat persatuan dan keberagaman. Kultur inilah yang diwarisi NU secara turun-temurun. Mbah Hashim Asy'ari berpesan kepada putranya, yaitu almarhum Kiai Haji Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, bahwa Islam dan nasionalisme merupakan dua kekuatan, harus disatukan. Islam menjadi kuat karena menyatu dengan semangat nasionalis. Nasionalisme menjadi memiliki nilai, memiliki spirit, memiliki value ketika diisi dengan nilai-nilai agama Islam. Dalam sejarahnya, NU mengalami 3 masa transisi. Di awal periode pada tahun 1930-an, NU fokus mengembangkan budaya Islam melalui pesantren. Periode pertengahan pada tahun 1950-an, NU aktif di dunia politik. Kemudian pada periode ketiga, di awal 90-an, NU kembali sebagai organisasi keagamaan. Dan hingga saat ini, selama hampir 90 tahun, NU mewarnai perjalanan berliku bangsa Indonesia. Dari Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, yang saya hormati Ketua Umum Muhammadiyah beserta jajaran pengurus pusat Muhammadiyah, yang saya hormati Ketua Umum PP Aisyah beserta jajaran pengurus, yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar yang saya hormati, hadirin para peserta Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang saya banggakan, yang saya muliakan. Marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Muktamar ke-47 Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah yang kali ini diselenggarakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga di akhir zaman. Hadirin sekalian yang saya hormati, sejak didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah telah berperan aktif dalam mencerdaskan umat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui usaha persyarikatan. Persyarikatan telah membawa semangat pembaharuan yang membara agar Islam selalu relevan dengan zaman, agar Islam menjawab dan menjadi jawaban terhadap masalah umat dan bangsa. Komitmen Muhammadiyah sebagai pembawa misi Islam berkemajuan dalam menjawab tantangan zaman telah menjadi kekuatan transformatif menuju terbangunnya tatanan kehidupan umat yang baik. Muhammadiyah sudah cukup lama dikenal sebagai organisasi Islam yang kaya gagasan, yang kaya kreativitas, dan amal usaha Muhammadiyah menyebar di seluruh pelosok Nusantara, tidak hanya di kota-kota, tapi juga di desa. Kontribusi Muhammadiyah terhadap negara benar-benar sangat besar. Bayangkan, berapa ratus ribu bahkan jutaan bayi anak bangsa ini yang telah lahir di rumah sakit PKU Muhammadiyah atau klinik bersalin Aisyah di seluruh pelosok negeri ini. Berapa juta orang yang menyelesaikan pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Belum lagi panti asuhan, koperasi, baitul mal, dan amal usaha lainnya. Sekali lagi, kita semua menaruh hormat dan berterima kasih pada kontribusi Muhammadiyah pada bangsa dan negara ini. Dalam upaya melanjutkan peran sejarah itu, saya menyambut baik tema muktamar ini, Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan. Suatu tema yang sangat relevan untuk Indonesia saat ini. Tema ini mencerminkan kredo Muhammadiyah untuk menjadi umat terbaik yang menjadi kekuatan transformatif menuju kemajuan bangsa. Insya Allah, dengan pandangan Islam yang berkemajuan, sumber daya manusia berkualitas, kepercayaan masyarakat yang tinggi, pengalaman sosial yang panjang, dan modal sosial yang luar biasa, Muhammadiyah dan Aisyah mampu mengokohkan peran utamanya sebagai motor kemajuan bangsa dan negara. Hadirin sekalian, seluruh peserta muktamar, perjalanan kita sebagai bangsa masih panjang. Bangsa kita akan terus menghadapi tantangan-tantangan baru. Itu artinya peran penting Muhammadiyah untuk menjawab tantangan perubahan zaman perlu dilanjutkan dan terus dikembangkan. Kita masih menghadapi tantangan kemiskinan, tantangan keterbelakangan, tantangan ketimpangan, tantangan ketidakadilan. Kita juga harus berhadapan dengan berbagai tindak kejahatan luar biasa yang menggerogoti bangsa ini, korupsi dan ancaman narkoba. Demikian pula kita harus bersaing dengan kekuatan-kekuatan raksasa ekonomi di peta geopolitik dunia yang menuntut kita semua untuk terus berkembang dan berubah. Kita harus berani menyambut tantangan-tantangan baru tersebut. Di dalam negeri, mari kita ciptakan sistem ekonomi dan tatanan hidup bersama yang berkeadilan, yang berpihak pada kaum mustad'afin, mereka yang lemah, sebagai dasar untuk mewujudkan tatanan negara yang badatun, taibatun, warafun, ghafur. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita juga harus berani menyuarakan kemerdekaan negara Palestina dan mengambil posisi sebagai kekuatan moderat, toleran, konstruktif di antara bangsa-bangsa dan peradaban dunia demi terwujudnya tantangan global yang lebih damai. Kita juga harus menjadi contoh untuk membangun masyarakat yang hidup damai dan rukun dalam keragaman. Saya berharap Muhammadiyah juga menyuarakan hal yang sama dan memiliki tanggung jawab
untuk membangun keindonesiaan yang berkeadilan sosial, menghargai kebinekaan, serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak Muhammadiyah untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberikan kedamaian, yang memberikan manfaat bagi alam semesta. Saya mengajak warga Muhammadiyah dan umat Islam untuk melihat kebinekaan sebagai rahmat yang harus dikelola dengan baik, sehingga bisa menjawab tantangan bangsa dan dalam kebersamaan. Sebagai organisasi Islam yang berwawasan kemajuan, saya berharap Muhammadiyah tetap melanjutkan peran sejarahnya menjadi pembawa misi pencerahan dalam menjawab tantangan zaman. Jadikan dakwah Islam yang berkemajuan sebagai motor pembaharuan, pemahaman keagamaan yang rasional, yang terbuka pada kemajuan ilmu pengetahuan, namun berkarakter moderat, yang sejuk, yang teduh, dan yang berkeadaban. Jadikan Perserikatan Muhammadiyah menjadi gerakan yang membawa Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.